Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Di sini kami dari kelas C6, dari kelompok 6, akan memaparkan materi mengenai herpes simplex virus. Nah, sebelum saya memulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya, yaitu dengan saya sendiri, Ade Firda Pratiwi, Stamuk 150 2019 0106. Kemudian ada Nirmala dengan Stambuk 150 2019 0111. Lalu ada Andi Elia Indra Suryani dengan Stambuk 150 2019 0115. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mulai. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada materi herpes simplex virus ini yaitu apa itu HVS, HSV, bagaimana etiologinya, bagaimana epidemiologinya, patogenesis, patofisiologi, gejala klinis, pencegahan, beserta terapinya. Next. Nah, herpes simplex merupakan salah satu penyakit kulit yang banyak diderita oleh penduduk daerah tropis, di mana penyakit ini merupakan infeksi akut yang disebabkan oleh virus, yaitu herpes simplex virus atau HSV. Nah, tipe 1 atau tipe 2 yang ditandai adanya vesikel yang berkelompok di atas kulit yang sembab dan eritematosa pada daerah mukotan. Virus ini ditularkan melalui kontak kulit yang langsung dengan kulit pengidap yang terinfeksi, termasuk di sini melalui hubungan badania. Masih di slide selanjutnya. Herpes ini ditandai dengan munculnya lepuhan pada kulit yang berwarna kemerahan dan berisi cairan. Penyakit herpes termasuk kondisi jangka panjang sebab virusnya bertahan seumur hidup di dalam tubuh. Di antara sekian banyak virus herpes, herpes simplex dan herpes zoster itu merupakan dua penyakit yang paling banyak angka kejadiannya. Next. Adapun jenis herpes lainnya yaitu herpes zoster. Nah, penyakit ini diakibatkan oleh varicella zoster atau VZV atau penyebab cacar air yaitu chickenpox yang menetap di ganglia pasien setelah mengalami infeksi cacar pada masa kanak-kanak. Infeksi ini terutama menyerang orang-orang di atas usia 50 tahun. Dapat kita lihat gambarnya di samping ini. Kemudian infeksi ini bercirikan peradangan akut. Gejalanya berupa kelompok gelembung-gelembung, umumnya sejajar dengan tulang iga di daerah simpul saraf yang lazimnya disertai nyeri setempat yang hebat sekali dan bertahan lama. Ini dia gambarnya pada di samping ini. Next. Selanjutnya untuk etiologi. Penyebab herpes ini adalah virus herpes simplex tipe 1 dan 2. Nah, kedua virus tersebut termasuk dalam virus herpes hominis yang digolongkan ke dalam virus DNA. Herpes simplex virus ini dikenal dalam dua bentuk, tipe 1 dan tipe 2. Dapat kita lihat pada gambar pertama, ini merupakan herpes simplex virus tipe 1, yaitu tipe 1 ini menyerang terutama pada muka, mata, mulut, dan sekitarnya. HSV jenis ini ditularkan melalui ciuman mulut atau bertukar alat makan. Selanjutnya, dapat kita lihat pada gambar kedua ini merupakan herpes simplex virus tipe 2. Untuk tipe 2 ini kebanyakan terdapat di daerah kelamin. Penularannya melalui kontak seksual. Next. Untuk epidemiologinya, herpes simplex ini diperkirakan cukup besar. Pada tahun 2012 diperkirakan ada 417 juta orang dengan rentang usia antara 15 hingga 19 tahun terinfeksi herpes simplex virus tipe 2 di seluruh dunia, 11,3% dari total penduduk dunia. Nah, sekitar 267 juta dari mereka itu yang terkena adalah wanita. Untuk data epidemiologi herpes simplex secara nasional di Indonesia itu belum tersedia. Next.
Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Andi Elia. Dipersilahkan. Selanjutnya yaitu patogenesis herpes simplex virus. Yang pertama, infeksi primer. HSV masuk melalui defek kecil pada kulit atau mukosa, kemudian akan bereplikasi lokal lalu menebar melalui akson ke ganglia sensoris. Setelah itu, infeksi primer herpes simplex virus masuk dalam masa laten di ganglia sensoris. Kemudian infeksi rekuren akan terjadi pengaktifan kembali herpes simplex virus oleh berbagai macam rangsangan seperti sinar UV dan demam sehingga akan menyebabkan gejala klinis. Next. Untuk patofisiologi dari HSV disebarkan melalui kontak langsung antara virus dengan mukosa atau setiap kerusakan di kulit. Virus herpes tidak dapat hidup di luar lingkungan yang lembab dan penyebaran infeksi melalui cara selain kontak langsung kecil kemungkinannya terjadi. Herpes simplex virus ini memiliki kemampuan untuk menginvasi beragam sel melalui fusi langsung dengan membran sel. Pada infeksi aktif primer, virus menginvasi sel pejamu dan cepat berkembang biak, lalu menghancurkan sel pejamu dan melepaskan lebih banyak virion untuk menginfeksi sel-sel sekitarnya. Pada infeksi aktif primer, virus menyebar melalui saluran limfe ke kelenjar limfe regional dan menyebabkan limfadenopati. Tubuh melakukan respon imun seluler dan humoral yang menahan infeksi, tetapi tidak dapat mencegah kekambuhan infeksi aktif. Setelah infeksi awal akan timbul fase laten. Selama masa ini, virus masuk ke dalam sel-sel sensorik yang mempersarafi daerah yang terinfeksi dan berimigrasi di sepanjang akson untuk bersembunyi di dalam ganglion radix dorsalis, tempat virus berdiam tanpa menimbulkan sitotoksisitas atau gejala pada manusia. Pada infeksi herpes simplex virus dapat menyebar ke bagian kulit mana saja, seperti jari-jari tangan. Selanjutnya, gejala klinis herpes. Infeksi herpes biasanya terjadi dalam beberapa tahapan. Gejala atau keluhan yang bisa timbul pada tiap tahapan dapat berbeda-beda. Jika kita uraikan, maka terdapat tahap-tahapan infeksi herpes seperti yang pertama yaitu stadium primer. Stadium primer terjadi pada hari kedua hingga hari ke-8 setelah terjadinya infeksi herpes. Gejala yang muncul pada fase ini adalah blister, vesikel atau ruam lepuh pada kulit yang berukuran kecil dan terasa sakit. Blister biasanya berisi cairan berwarna bening atau keruh. Blister dapat pecah sehingga menimbulkan luka terbuka. Daerah di sekitar blister juga akan berwarna kemerahan. Stadium kedua yaitu stadium laten. Virus mulai berkembang biak pada ujung saraf organ tubuh. Jika ujung saraf yang terinfeksi terletak pada organ tubuh yang menghasilkan cairan, seperti testis atau vagina, maka virus herpes dapat terkandung dalam cairan tubuh seperti air mani dan lendir vagina. Biasanya pada fase ini penderita tidak mengeluhkan gejala khusus. Dan yang selanjutnya yaitu stadium peluruhan. Dan tahap selanjutnya yaitu stadium rekurensi. Virus yang semula tidak aktif menjadi aktif lalu mencapai kulit sehingga menimbulkan gejala klinis ringan selama 7-10 hari. Pada stadium ini, blister pada kulit yang terjadi di stadium primer dapat muncul kembali, tapi biasanya tidak separah lepuhan dan luka yang sebelumnya. Gejala lain yang bisa timbul pada stadium rekurensi ini adalah gatal, kesemutan, dan nyeri di daerah infeksi pada stadium pertama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, gejala atau keluhan saat terinfeksi virus herpes bisa bervariasi tergantung pada fase yang terjadi, sehingga jenis virus yang menginfeksi dan bagaimana sistem kekebalan tubuh penderita
perlu diingat bahwa tidak semua penderita herpes akan mengalami gejala yang sama. Pada beberapa orang, kondisi ini tidak dapat menimbulkan gejala apapun. Pada tahap kedua tadi, yaitu stadium laten, blister dan luka yang sebelumnya muncul akan mereda, namun pada fase ini virus sedang berkembang dan menyebar ke saraf dekat saraf tulang belakang yang ada di bawah kulit. Nah, saat mengalami infeksi, virus herpes akan muncul gejala umum penyakit infeksi. Beberapa gejala atau keluhannya seperti demam, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, penurunan nafsu makan, pembengkakan kelenjar getah bening. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nirmala. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu pencegahan HSP. Nah, di sini pencegahannya untuk mencegah penyebaran virus herpes ke orang lain dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yaitu pertama, langkahnya itu sebisa mungkin hindari kontak fisik dengan orang lain, terutama yang memiliki luka terbuka. Selalu cuci tangan dengan cara rutin. Jika diberikan obat oles untuk mengatasi ruam, oleskan obat dengan menggunakan kapas agar kulit tengah tidak menyentuh daerah yang terinfeksi virus herpes. Jangan berbagi pakaian, barang-barang yang dapat menyebar ke virus seperti gelas, cangkir, handuk, pakaian, dan peralatan make up. Jangan melakukan oral seks atau ciuman atau aktivitas seksual lainnya selama munculnya gejala penyakit herpes. Khususnya bagian penderita herpes genital, segala bentuk aktivitas seksual selama masa munculnya gejala herpes harus dihindari. Perlu diingatkan bahwa meskipun sudah menggunakan kondom, virus herpes tetap dapat menyebar melalui kontak kulit yang tidak terlindungi kondom. Adapun terapinya yaitu nama antiviral yaitu acyclovir, dosisnya itu herpes genitalis yaitu terapi inisial 200 mg per oral tiap 4 jam 5 kali per hari selama 7 hari atau 400 mg per oral 3 kali per hari selama 5 atau 10 hari. Terapi intermiten untuk rekurensi 200 mg per oral tiap 4 jam 5 kali per hari selama 5 hari. Mulai sendini mungkin saat tanda gejala rektum timbul. Suprensi kronik untuk rekurensi 400 mg per oral 2 kali per hari sampai 12 bulan. Regimen alternatif adalah 200 mg 3 kali per hari sampai 200 mg 5 kali per hari. Adapun encephalitis HSP 10 sampai 15 mg per gram intervenat tiap 8 jam selama 14 sampai 21 hari. HSP mucocutaneous 5 mg per gram intervenal tiap 8 jam selama 7 hari. Adapun nama antiviralnya itu penicillavir yaitu herpes labialis recurrens caesareus, diberikan pada awal timbulnya gejala setiap 2 jam saat bangun tidur selama 4 hari menggunakan sarung tangan untuk menghindari inkulasi pada area lain. Adapun nama antiviralnya itu falcicolavir yaitu herpes labialis 2 gram per oral tiap 12 jam selama 1 hari. Herpes genitalis yaitu terapinya inisial 1 gram per oral tiap 12 jam selama 10 hari. Terapi episode rekuren 500 mg setiap 12 jam selama 3 hari. Terapi suspensi kronik pada pasien imunokomprompeten 1 gram per oral per hari. Terapi suspensi kronik pada pasien imunokompeten dengan episode rekuren sampai 9 kali per tahun 500 gram per oral
per hari untuk mengurangi transmisi dari pasangan yang sakit. Juga diberikan dosis 500 mg per oral per hari. Terapi suspensi kronik pada pasien HIV 500 gram per oral setiap 12 jam. Adapun nama antiviralnya itu famciclovir, yaitu herpes labialis rekuren pada pasien imunokompeten 1-5 gram per oral dosis tunggal. Adapun herpes genitalis, terapi episode rekuren ini 1000 mg per oral 2 kali per hari selama sehari, mulai diberikan 6 jam sesudah timbulnya gejala atau lesi. Terapi suspensi durasi 5 mg per oral 2 kali hari sampai 1 tahun. Terapi episode primer 200 mg per oral 3 kali per hari selama 5 atau 10 hari. Herpes simplex pada pasien HIV, yaitu terapi episode recrum herpes oral bilar atau genetik 5 mg per oral 2 kali per hari selama 7 hari, dimulai dari dalam 48 jam sesudah timbulnya gejala lesin. Sekian dari kelompok saya, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.